Salam sejahtera untuk teman-teman semua, para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian hadir di channel ini dan kalian bersedia menyimak bahasan kali ini. Bahasan yang tentunya bahasan yang penting ya, yang bisa kalian serap ilmunya dan kalian bisa praktekkan langsung pada kehidupan kalian. Bahasan-bahasan yang aku utarakan di sini, yang aku bagikan di sini adalah bahasan yang aku sudah mempelajarinya dan ada yang sudah aku praktekkan. Aku jalani dengan aku sabar dan aku mencoba metode-metode yang aku bagi ini untuk aku bisa keluar dari problema-problema kehidupan ya, dimana saat kita stuck, dimana saat kita butuh bantuan, aku mencoba metode-metode yang ada di sekitar aku yang penting itu bisa berhasil. Dan memang pada saat aku melakukannya, itu yang paling utama adalah aku itu harus konsisten dan terus menerus ya. Kita harus melakukannya itu secara kontinu ya, secara berketerusan. Karena metode-metode yang menggunakan alam bawah sadar ini itu bisa efektif membantu kita, mendampingi kita menjalani kehidupan. Karena metode alam bawah sadar ini kita akan selalu mendekat kepada Tuhan ya. Kita meminta pertolongan dan kita berdoa kepada Tuhan untuk menguatkan diri kita ya, yang keadaan-keadaan tidak mungkin kita lakukan, keadaan-keadaan yang membuat kita takut, kita bisa memiliki kekuatan untuk selalu bisa keluar dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, makanya itu aku di sini itu berbagi kepada teman-teman semua, kepada pemirsa YouTube semua di sini, yang kalian itu memang sedang mencari jalan keluar atau ingin merubah keadaan kalian, di mana kalian itu sudah stuck dengan problematika kalian. Sebenarnya siapa yang membuat problem itu? Ya sebenarnya kan kita sendiri ya. Ya tidak kita pungkiri, benar nggak ya? Ya kadang itu ada yang karena kita salah pilih. Tetapi apakah itu murni kesalahan kita? Ya itu pelajaran buat kita, ya itu pelajaran buat kita untuk kita memperbaiki, selalu memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik, dan kita bisa memberitahu orang lain ya, kita bisa memberitahu orang lain supaya tidak ke arah yang sama dengan kita. Kita harus bersyukur kita selamat dari cobaan-cobaan yang kita hadapi, karena kita bisa memberikan petuah-petuah atau quotes-quotes ya, atau pelajaran kehidupan bagi mereka yang belum pernah melalui ujian cobaan itu ya. Jadi kita sudah ada nilai plus, kita ada nilai tambah pada saat kita diberi cobaan oleh alam semesta ya, oleh keadaan kita sendiri ya. Dan kita minta tolong juga kepada Tuhan. Tuhan, aku minta tolong untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan masukan-masukan kepadaku, bagaimana caranya aku keluar dari keadaan yang tidak menyenangkan ini, atau aku merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Nah, disitulah ada jawaban-jawaban yang kalau kita pelajari, jawaban-jawaban itu sebenarnya sangat tipis didengarnya ya, karena jawaban-jawaban itu masuknya pada saat kita itu berada dalam kesadaran, di mana kesadaran itu di luar logika kita, di luar nalar kita ya. Kadang-kadang jawaban itu muncul pada saat kalian mau terlelap tidur. Kadang-kadang jawaban untuk kalian, untuk jalan keluar kalian itu tiba-tiba saja muncul ya, dimana apa yang kalian sudah rencanakan, apa yang kalian sudah
duga-duga itu sama sekali tidak dapat diduga, ya, sama sekali di luar pemikiran kalian, di luar nalar kalian. Berarti dari manakah jawaban itu? Ya, itu suatu misteri. Kalau kita pelajari terus, kita jadi lupa bersyukur. Bagaimana kalau sekarang kita bersyukur saja? Ya, umpama seperti ini. Kita makan di restoran, ya. Kita tinggal memilih di menu kan. Kita tinggal memilih makanan itu di menu kan. Di menu itu ada nasi goreng, ada bakmi goreng misalnya, ya. Ada fuyung hai, ada capcay, ya. Ada steak mungkin, ya. Nah, kalian kan tinggal memilih saja. Kalau kalian punya uang, kalian tinggal membeli dan memilih saja apa yang kalian mau. Nah, tidak berapa lama itu kan pasti keluar pesanan kalian. Apakah itu nasi goreng, bakmi goreng, steak, dan lain sebagainya. Kita memakan makanan yang kita pesan dengan mengucapkan doa, ya. Terima kasih, bersyukur telah diberi makanan, ya. Dan pada saat kita selesai makan, kita berterima kasih sudah bisa menikmati makanan yang enak, ya. Kalau orang muslim itu sebelum baca bismillah, sesudah baca alhamdulillah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita telaah dari mana makanan itu, sapi itu dipotong untuk steaknya, ya, dari mana beras itu, berasnya itu keluaran mana, itu kan tambah pusing. Nah, apa nggak pusing kalian? Kenapa tidak cukup dengan hanya bersyukur saja sudah ada hidangan makanan di depan kalian, ya? Apalagi kalau kalian diundang makan oleh seseorang, ya, itu benar-benar rezeki yang sangat besar sekali. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang, kalian hanya datang untuk menikmati makanan yang telah disajikan. Nah, kalau kalian telaah dari mana makanan itu, belinya di mana, jam berapa dibelinya, ya. Kalau makanan itu sate, kapan motong sate kambingnya itu keluaran mana, ya. Kalau bisa nama kambingnya itu siapa yang motong, dan kalian ingin berterima kasih kepada mereka, itu sangat memberatkan kalian, bukan? Ya, itu nggak perlu kalian lakukan. Yang perlu kalian lakukan adalah, Tuhan, terima kasih sudah memberi hidangan ini kepadaku. Begitu banyak keadaan pada saat makanan ini berada di depan diriku, ya. Makanan ini sudah tersajikan dengan sangat apik, dengan bumbu-bumbu yang sudah dipersembahkan kepada saya untuk saya nikmati, ya. Ini berkah karuniamu, Tuhan, ya. Terima kasih kepada semua orang yang sudah bekerja sama, dari pemotong kambing, ya, yang bikin tusuk satenya, ya, yang membumbuin satenya, yang membakarnya, sampai berada di depan saya. Saya tinggal menikmatinya, saya tinggal makan sate saja, dan saya tinggal bersyukur. Tidak perlu saya harus memotong kambing, menyayat kulitnya, setelah itu membumbuinnya, membakarnya. Saya tinggal menikmatinya saja. Jadi ucapkanlah rasa syukur. Rasa syukur itu tidak usah berpikir yang panjang-panjang dan terlalu dalam. Ucapkan saja rasa syukur. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, ada rezeki yang hadir di depan saya, dan saya tinggal menikmatinya. Teman-teman, para pemirsa YouTube semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian, ya. Ya, dalam perjalanan ini memang kita tanpa sadar itu membuat masalah-masalah. Masalah itu ada yang disengaja oleh kita, ada yang tidak disengaja. Bisa saja masalah itu terjadi bukan karena kesalahan kita, tetapi kita kena dampak dari masalah orang, itu bisa. Makanya kita harus selalu berhati-hati, kita harus selalu menjaga diri dan melindungi energi diri kita, ya. Melindungi energi diri kita itu yang
paling bagus dan efektif adalah memberikan daya pada energi alam bawah sadar kita, ya, pada batin kita. Karena pada saat kita memberikan energi pada alam bawah sadar kita melatih daya batin kita, itu secara tidak langsung pada saat mau ada energi-energi negatif yang mendekat, energi-energi negatif itu mau masuk, atau kalian terkena sialnya orang, ya itu bisa tertolak, ya. Jadi kalian terlindungi oleh kekuatan daya batin kalian, alam bawah sadar kalian. Dan itu kalian tidak perlu melakukan latihan yang berat atau seperti meditasi di gunung dan lain sebagainya, tidak perlu, ya teman-teman semua. Tetapi kalau kalian melakukan hal-hal seperti itu juga tidak apa-apa. Ini hanya saya memberikan masukan kepada teman-teman kita pemirsa YouTube di sini yang tidak menjalankan ritual-ritual atau tidak hobi dengan hal-hal seperti itu, tapi mereka kena masalah, ya. Dimana kita tetap harus melindungi diri kita. Kita harus melindungi energi diri kita pribadi, ya. Jangan kita itu terlalu terbuka kepada lingkungan kita, ya. Kita harus tetap menjaga diri kita. Itu bagaimana caranya? Caranya itu sangat mudah sekali, ya. Kita pada saat bangun dari tidur itu melakukan yang namanya terapi senyum, ya. Itu ada, saya sudah mengajarkan dan membagikan kepada teman-teman semua. Silakan cek di video yang ada di channel ini, ya. Terapi senyum. Kalian senyum dan tidak ada lain selain bersyukur, ya. Kalian bisa mendengarkan lagu pada saat senyum, kalian bisa mendengarkan sholawat, mendengarkan doa, atau kalian berdoa sambil tersenyum, ya, dan bersyukur kepada Tuhan telah diberikan kenikmatan, ya, telah bangun dari tidur. Dan kalian bayangkan kalau hari ini kalian diberi perlindungan, diberi keberkahan sepanjang hari. Ingat itu, ya, sepanjang hari. Nah, itu adalah kalian memprotek juga energi batin kalian, energi alam bawah sadar kalian. Pada saat ingin berpergian, ucapkanlah doa, ya, kepada diri kalian. Kalian berdoa kepada Tuhan, ya, untuk keselamatan diri kalian. Apa saja bisa kalian utarakan sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Tetapi sebelum kalian melangkah, sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian berdoa. Apa saja, sekecil apapun, itu memprotek diri kalian juga. Pada saat kalian terus melakukan itu, alam bawah sadar itu terus akan mengingatkan kalian. Istilahnya seperti ini, bila kalian itu mau makan, ya, tiba-tiba makanan yang mau kalian makan itu ada sesuatu benda yang bisa membuat kalian terluka, itu terlihat gitu loh. Atau kalian itu diingatkan, tiba-tiba kalian nggak pengen minum manis, ya, padahal kalian suka sekali minuman manis. Tiba-tiba kalian itu, kok aku nggak mau minum manis lagi, ya, aku mau coba yang nggak manis aja. Seperti itu, kalian tuh diingatkan. Jadi kalian tuh harus bersyukur pada tahap kalian sudah dipandu oleh alam bawah sadar kalian, gitu loh. Nah, gimana cara latihannya? Nah, ini, ya, pertama Anda bangun tidur itu ucapkan syukur dan tersenyum, ya. Pada saat kalian melangkah, pada saat kalian melakukan apa saja itu minta perlindungan, pertolongan kepada Tuhan. Tolong aku, terima kasih, nggak apa-apa lah, merengek-rengek nggak apa-apa, gitu loh, ya. Tapi kalau merengek-rengek sama orang, ya, kita pasti apa sih lo, gitu kan. Orang pasti seperti itu. Tetapi kita merengek kepada pencipta alam, kepada Tuhan, tolong lindungi saya minta perlindungan, terima kasih, saya mau makan, saya minta perlindungan, terima kasih, saya bersyukur saya dikasih makanan sangat enak sekali, sangat nikmat sekali. Memang mungkin terlihat lebay, tapi percayalah, itulah cara kalian memproteksi diri kalian dari energi
energi-energi negatif yang ada di luar kalian. Ya, itu bukan lebay, tetapi kalau kalian merengek-rengek pada orang, yaitu kalian bisa dikatain lebay. Kamu kok lebay sih? Manja banget sih kamu ini. Makanya ilmu ini itu jangan kasih tahu ke orang, gunakan sendiri saja untuk diri kalian ya. Kalian kan bisa berbicara di dalam hati. Lakukan itu, nggak usah keras-keras ya. Kalian berbicara semua itu di dalam hati. Kalian merengek-rengek di dalam hati ya. Kalau kalian mau menangis, menangislah ya. Keluarkan air mata itu. Kalian bisa masuk kamar dan mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata itu secara saintifik ya, itu secara ilmiahnya itu adalah mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Jadi percayalah, menangis itu tidak apa-apa ya. Menangis itu bukan membuat kalian lemah ya, tetapi kalian mengeluarkan toksik yang ada dalam tubuh kalian yang mungkin itu masuk di dalam jiwa kalian, sehingga kalian menjadi pribadi yang jauh lebih kuat ya, untuk menghadapi keadaan-keadaan yang ada di luar kalian yang membawa dampak negatif untuk kalian. Jadi kalian itu membuang energi-energi negatif itu, kalian buang sehingga kalian menjadi kalian menjadi pribadi yang berenergi positif ya, seperti itu. Jadi apa yang membuat kalian takut, khawatir, sedih dari luar itu akan keluarnya dari apa? Yaitu dari kalian merengek-rengek, dari kalian menangis ya, dari kerja keras kalian, dari keringat kalian, itu keluar itu hawa-hawa negatif itu ya. Dan kalau bisa juga kalian itu sering-sering keluar rumah pada saat subuh atau pada saat jam 5 pagi itu ya, atau jam 8 pagi. Kalian coba lihat mentari, lihat matahari, biar kalian diatapi langsung oleh langit ya. Kalau kalian bekerja dan berangkat pada pagi hari, bersyukurlah, karena kalian akan selalu terkena yang namanya sinar matahari pagi ya. Tetapi pada saat kalian berangkat jangan penuh keluh kesah ya, jangan amarah-marah, tetapi bersyukurlah dan tersenyumlah. Energi positif dari langit, dari alam itu akan masuk kepada kalian ya. Tetapi kalau kalian penuh amarah, penuh keluh kesah, macet dan lain sebagainya, itu akan terjadi sebaliknya ya. Tingkat stres kalian itu akan tinggi dan kalian sepanjang hari itu akan merasa penat ya. Dan setelah kalian melakukan terapi senyum di pagi hari itu, kalian bisa melakukan terapi senyum juga di malam hari ya. Pada saat kalian mau tidur, kalian senyum dan kalian bayangkan kenikmatan-kenikmatan yang kalian terima hari ini. Misalnya makan apa, mungkin kalian makan siomay atau makan makanan yang membuat nikmat diri kalian ya, itu kalian syukuri dengan senyum di malam hari. Bisa kalian sambil mendengarkan lagu kesukaan kalian yang positif-positif ya, jangan yang sedih-sedih. Terus kalian bisa juga mendengarkan sholawat, pengajian atau doa sampai kalian tertidur. Nah, itu akan membawa dampak pada saat kalian bangun lagi di keesokan paginya. Dan pada saat keesokan paginya kan kalian senyum lagi. Dan di situ itu kenikmatan itu akan terus berputar, kenikmatan demi kenikmatan. Jadi kalau kalian nanti di lingkungan lagi kalian ada kesedihan, ada energi-energi positif yang berusaha masuk ke dalam diri kalian, itu secara tidak langsung akan tertolak, karena alam bawah sadar kalian itu isinya adalah rasa syukur, rasa senang, rasa bahagia, senyum ya kan. Itu meningkatkan yang namanya energi batin kalian ya. Kalian bisa terhubung, terkoneksi dengan alam, supaya alam
Tuhan itu memberikan pertolongan lewat alam semesta itu langsung kepada kalian. Jadi kalian bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sangat dahsyat, keajaiban-keajaiban yang berwujud di depan kalian. Jadi itu teman-teman semua ya, cara memproteksi diri kalian dari energi-energi negatif dari luar, sehingga kalian terjaga, sehingga kalian bila punya masalah atau keinginan bisa mewujudkannya tanpa bersusah payah. Tetapi kalian hanya memang perlu terus-menerus melakukannya ya. Kalian harus konsisten, karena ilmu ini tidak bisa kalian lakukan semalam saja, tetapi kalian harus melakukan ini terus-menerus, karena ini melatih alam bawah sadar kalian untuk bisa membantu kalian meningkatkan energi yang ada di dalam diri kalian supaya terpancar keluar dan memberikan bantuan semangat, menarik energi positif dari sekeliling lingkungan kalian yang bisa membantu mewujudkan apa yang kalian inginkan atau mewujudkan apa yang bisa membuat kalian bahagia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Saya ucapkan terima kasih.